Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga kalian selalu sehat. Islam adalah agama yang berkembang di seluruh dunia dan terus menarik minat banyak orang. Meskipun sebagian besar umat Islam berasal dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika, Islam juga memiliki pengikut di seluruh dunia. Salah satu tempat di mana Islam semakin berkembang adalah di Amerika Serikat. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia. Karena Islam memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia, banyak orang di Amerika merasa penting untuk memahami lebih lanjut tentang agama ini dan hubungannya dengan dunia modern. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi kisah inspiratif pria Amerika yang memutuskan untuk memeluk Islam. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa yang mendorong orang Amerika yang hidup di negara yang mayoritas non-Muslim untuk memilih Islam sebagai agama mereka? Dalam video ini, kami akan mengeksplorasi cerita inspiratif dari beberapa mu'alaf pria Amerika yang telah menemukan kedamaian dalam hidup mereka melalui Islam. Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan komentar kalian di video ini. Matthew Joseph Martin, ia merupakan pendiri dan CEO perusahaan Blossom Finance. Blossom Finance merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan pembiayaan syariah untuk usaha mikro melalui Bitcoin. Perusahaan itu berbasis di Amerika Serikat namun juga memiliki kantor di Jakarta. Matthew Joseph Martin telah mempelajari 8 bahasa dan berbicara bahasa Indonesia pada tingkat menengah selain bahasa Inggris aslinya. Matthew masuk Islam pada tahun 2010 dan saat ini tinggal di Jakarta. Sebelum memeluk agama Islam, Matthew Joseph Martin berasal dari agama Kristen. Ia sempat tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Matthew mengatakan kepada ayah dan pendetanya bahwa ia tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang patut disembah. Matthew bahkan ingin membuktikan sendiri keberadaan Tuhan yang selama ini diyakini oleh keluarganya. Hingga suatu hari ia meminta Tuhan untuk memberikan tanda tentang keberadaannya. Matthew menceritakan bahwa ia sempat mendatangi pendeta di gereja dan mengatakan bahwa sulit baginya menerima keberadaan Tuhan. Namun Matthew justru terkejut dengan respon sang pendeta yang dengan tulus menatap matanya. "Mungkin kelak kamu akan merasakan keberadaan Tuhan," kata sang pendeta. Setelah itu Matthew tidak memikirkan apapun soal Tuhan dan keyakinannya. Ia juga memilih untuk meninggalkan rumah dan hidup sendiri di sebuah apartemen yang sederhana. Namun, berbagai kejadian mistis terjadi di tempat tinggalnya itu, seperti mendengar suara ketukan pintu hingga langkah kaki orang lain. Hingga suatu hari, ada suara ketukan pintu yang terasa sangat mengerikan. Matthew menjelaskan, suara itu seolah berjalan mengarah padanya dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai merasa ketakutan dan menelepon sang ayah untuk menjemputnya. Usai mengalami kejadian horor tersebut, Matthew mengaku, itu adalah pertama kalinya mengetahui keberadaan dunia yang tidak bisa ia lihat dan jelaskan. Setahun berlalu, Matthew mulai mencari soal agama. Ia mempelajari Hindu dan Buddha, tetapi tidak ingin kembali pada Kristen. Matthew juga mulai mencari pekerjaan dan ia kembali merasakan keberadaan Tuhan di saat ia membutuhkannya. Seiring berjalannya waktu, Matthew dipertemukan dengan wanita pujaan hatinya. Wanita asal Irak tersebut memintanya untuk memeluk agama Islam jika Matthew ingin menikahinya. Menuruti kemauan sang kekasih, Matthew memutuskan untuk mulai mempelajari agama Islam. Namun sayangnya, hubungannya dengan sang kekasih harus kandas sebelum pernikahan. Perjalanannya menemukan Islam tidak berhenti. Matthew mulai merasa nyaman dan seperti menemukan jalan keluar dari apa yang ia cari selama ini. Matthew mengungkapkan ia mendapatkan hidayah ketika sedang tidur, di mana ia bermimpi mengunjungi sebuah masjid dan menjalankan ibadah sholat. Matthew bersujud dalam mimpinya itu. Ketika terbangun, Matthew mengatakan, "Baiklah, ini pertanda, saya akan masuk Islam." Sejak memeluk agama Islam, Matthew mulai beradaptasi dan mempelajari banyak hal seperti cara sholat. Ia mengaku selama setahun lebih tidak pernah mengunjungi masjid karena tidak tahu harus berbuat apa di sana. Matthew akhirnya bertemu seorang teman yang mengajaknya untuk pergi ke masjid dan mengajarinya banyak hal soal Islam. Di sanalah Matthew akhirnya menemukan keyakinan akan Tuhan yang sudah sejak lama ia cari. Brandon, ia merupakan pria cowboy asal Texas, Amerika Serikat yang mengajak neneknya masuk Islam sebelum meninggal.
Pria ini mengaku sejak 2014 sudah memeluk Islam dan gencar berdakwah di lingkungannya. Sayangnya, dakwah Brandon ditentang keras oleh orang tuanya. Tak jarang ia sampai harus berdakwah diam-diam, termasuk saat ingin mengajak neneknya masuk Islam. Brandon menuntun sang nenek bersyahadat sesaat sebelum neneknya meninggal. Sebelum Brandon memeluk Islam, ia merasa seperti ada sesuatu yang berkata agar ia menjadi pengikut Nabi Muhammad selama sisa hidupnya. Ia juga sebenarnya yakin tanpa ragu bahwa Tuhan itu satu dan harus mencari tahu tentang kebenaran itu. Brandon mengatakan jika sebenarnya ada Al-Quran dalam rak bukunya yang terletak di perpustakaan pribadinya, tetapi sama sekali tidak pernah dibaca dan kemudian muncul dorongan rasa ingin membacanya. Setelah Brandon membuka kitab Al-Quran, di halaman pertama yang ia baca, ia tidak bisa berhenti menangis. Brandon membaca Al-Fatihah dan beralih ke halaman lain. Dan setiap kata yang ia baca, meskipun itu adalah terjemahan bahasa Inggris, itu mengena baginya. Dan ia tidak bisa berhenti membaca, seperti rasa lapar tak terpuaskan. Jadi Brandon terus membaca dan membaca. Si cowboy yang memiliki nama Brandon Estes itu mengakui bahwa ia juga belajar melalui online seperti menonton video-video di YouTube. Karena ia belum pernah bertemu dengan seorang muslim pun sebelum hari di mana ia mengucap 2 kalimat syahadat. Saat Brandon berusia 26 tahun, pendeta membawanya seorang muslim tidak dikenal. Pada suatu hari, pendeta tersebut mengatakan padanya agar tidak meniru perbuatan seorang muslim dengan mempermalukan diri karena meletakkan wajah di atas tanah, yaitu saat bersujud. Pendeta itu berkata kita orang Kristen berlutut dan meminta pada Tuhan, tidak meletakkan wajah kita di lantai. Brandon sempat merasa ingin menyerah dan ia berdoa dan mengatakan pada Tuhan, aku tidak tahu di mana itu kebenaran. Aku telah mencari di kitab suci Hindu, Kristen, di semua sekte dan lainnya dan aku tidak dapat menemukannya. Namun Brandon baru sadar saat ia membuka Bible dan mengetahui bahwa ternyata Yesus bersujud. Ia mengatakan dalam hatinya betapa beraninya si pendeta yang kemarin mengatakan sujud sebagai perbuatan yang mempermalukan diri. Seharusnya, pendeta tersebut tidak mengucapkan kalimat mempermalukan diri, tetapi merendahkan hati. Sebab itulah Brandon mengaku kesal dengan ucapan pendeta itu. Sampai ia pun berjanji pada dirinya sendiri akan mengikuti dan melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu bersujud, serta memohon kepada Tuhan agar membimbingnya. Brandon mengatakan bahwa ia sudah lama tidak pergi ke gereja itu lagi. Setelah sekian lama tidak pergi ke gereja, akhirnya ia kembali memutuskan untuk mendatangi gereja. Tetapi gereja yang berikutnya ia datangi adalah gereja cowboy. Disebut demikian sebab di gereja itu semua memakai topi cowboy. Ia mendatangi gereja tersebut karena menemukan sesuatu dalam Bible bahwa Yesus ternyata bersujud seperti yang dilakukan oleh kaum muslim. Usianya ketika dalam tahapan pencarian itu sudah beranjak 26 tahun. Menurut Brandon, sejak lulus SMA sudah mulai mengikuti suatu perkumpulan yang disebut dengan Gerakan Kebenaran. Saat itu, ia juga sudah menanyakan banyak hal yang ia inginkan kebenarannya, terutama tentang peristiwa 11 September, serta hal-hal lainnya. Dan aku mulai menanyakan narasi utama dari segala hal. Bukan hanya soal itu, tetapi juga hal-hal yang berbeda dalam hidup. Ia mencoba menemukan jawabannya dengan membaca Bible berulang-ulang. Banyak hal katanya yang didapati di sana, tetapi tidak masuk akal begitu pemikiran kritisnya berjalan. Ia mengalaminya bukan hanya setahun, melainkan bertahun-tahun. Brandon juga mengakui bahwa ia adalah mantan alkoholik sejak usia 18 tahun. Ia mendapatkan masalah beberapa kali dan memiliki masalah dengan minuman keras. Pada tahun 2013, Brandon ingat waktu itu ayahnya datang ke sekolah. Ayahnya mengatakan jika mereka mencintainya dan Brandon adalah orang yang hebat. Tetapi ayahnya juga mengatakan saat ia mabuk, jadilah ia orang yang menyedihkan dan sangat berbeda. Sampai-sampai orang tuanya mengingatkan dengan ucapan yang membuat jiwanya merasa sakit. Lalu ia pun menyadari jika terus mengkonsumsi alkohol akan bisa merusak hubungan dengan orang-orang penting sekitarnya. Sampai pada suatu titik, katanya, saat bersama dengan seorang temannya, mereka keluar dan berbicara tentang hal yang akan mereka lakukan ketika nanti berusia 40 tahun. Ia mengatakan bahwa akan menabung hingga memiliki kapal pesiar yang besar untuk keliling dunia. Hingga mereka memulai bisnis bersama. Tetapi ternyata, Brandon merasa masih sangat buruk dengan dirinya sendiri. Hari demi hari, Brandon merasa tidak terpuaskan. Ia merasa benar-benar hampa dengan kehidupan ini. Tetapi ia masih yakin bahwa ada cara lain dan harus dicari tahu apapun itu.
Ia berjanji pada dirinya sendiri sampai pada hari ia meninggal kelak, akan menjadi seorang yang mencari kebenaran. Ia katakan tidak peduli jika nantinya kebenaran yang ditemukan justru mengubah pandangan orang kepadanya atau semua orang menentangnya. Ia terus berupaya mencari kebenaran yang ia inginkan. Perjalanan menemukan Islam itu dimulai sejak Brandon membaca Al-Quran versi Inggris dan mempertanyakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Brandon kemudian bertanya Nabi Muhammad ini siapa, ke temannya asal Palestina tetapi juga seorang mu'alaf. Lalu temannya begitu saja mengatakan agar ia bersyahadat sebagai bentuk kesaksian. Brandon merasa percaya begitu saja dengan semua yang disampaikan oleh temannya asal Palestina itu. Kemudian ia berkendara ke Houston untuk menemui kakak ipar dari temannya. Sesampai di Houston, kakak ipar temannya juga mengatakan hal yang sama untuk segera bersyahadat. Tepatnya harus di hari Jumat. Lalu ia pun kembali di hari yang dianjurkan ke masjid yang dituju dengan jarak tempuh 1 jam 15 menit dari tempat tinggal Brandon. Brandon mengatakan, setelah khutbah selesai, seperti khutbah di gereja tetapi itu benar-benar berbeda bagiku. Semua orang duduk di lantai. Aku bertanya di mana bangku-bangkunya, tetapi itu terlihat nyaman. Ada karpet yang bagus dan baunya sangat enak. Aku belum pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Dan semua orang terlihat sangat senang melihatku. Setelah sholat, ia pun dipanggil dengan pasrah apapun yang akan terjadi. Syekh Kemal, imam masjid tersebut mengajaknya ke depan dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Tidak ada yang mempersiapkannya untuk bersyahadat. Brandon bahkan mengaku tidak tahu bahasa Inggrisnya. Aku hanya tahu bahwa aku percaya pada Tuhan. Aku percaya Muhammad adalah utusannya. Tuhan adalah Esa dan Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian setelah berada di depan, Syekh Kemal mengatakan akan membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Segera setelah kata-kata syahadat keluar dari mulutku, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Tetapi semuanya seperti menjadi putih, seperti aku dikelilingi dengan cahaya, dan itu seperti membersihkanku dari dalam keluar. Nabi Muhammad pernah bersabda tentang setiap kali seseorang masuk Islam, maka semua dosa mereka sebelumnya sepenuhnya diampuni, kata Brandon. Cleon Cathcart, ia merupakan pria asal California. Sebelum memeluk agama Islam, Cleon adalah seorang Kristen dan kemudian menjadi ateis. Ia bahkan sampai memuja dan berdoa pada iblis untuk bisa menemukan Tuhan. Cleon Cathcart mengaku bahwa semasa kecil dirinya bersekolah di sekolah Kristen dan tumbuh di keluarga Kristen. Namun ada satu titik karena ajaran Kristen tidak masuk akal menurutnya, sehingga dirinya tidak lagi mempercayai agama tersebut. Cleon menyadari bahwa adanya 3 Tuhan tidak sesuai dengan pemikirannya tentang Tuhan yang seharusnya dikatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi menjadi 3, dan itu agak membingungkan menurut Cleon. Pada saat Cleon masih beragama Kristen, umat membuat seolah-olah Tuhan seperti manusia. Pemikiran Cleon tentang Tuhan kala itu, hingga hari ini adalah Tuhan merupakan zat yang maha kuasa. Dia dapat menciptakan alam semesta. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Tuhan dapat berjalan di bumi, dan Tuhan menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk manusia, sehingga dia dapat dibunuh agar semua manusia mendapatkan ampunan. Maksud Cleon, tidak bisakah Tuhan langsung mengampuni manusia saja, tanpa harus menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, lalu barulah manusia mendapatkan ampunan. Beranjak dewasa, proses pencarian Tuhan yang dilakoni Cleon pun terus berlanjut. Hingga pada suatu hari, saat masih kuliah, ia sempat mendatangi sebuah tempat ibadah Yahudi. Di sana, Cleon bertanya kepada seorang pemuka Yahudi tentang konsep Tuhan. Setelah belajar tentang konsep Tuhan Yahudi, ia mengatakan, "Aku sebenarnya tidak yakin, tapi mungkin aku adalah seorang Yahudi karena aku tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Mungkin, setelah ini aku akan bergabung dengan Yahudi." Pemuka Yahudi kemudian menanyakan kepada Cleon, apakah ibu Cleon seorang Yahudi? Lalu ia menjawab, "Oh bukan, ibuku bukan Yahudi." Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu kamu tidak bisa bergabung." Saat itu Cleon merasa aneh, namun rasa penasaran tentang keberadaan Tuhan membuat dirinya semakin bingung. Cleon bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak mengizinkan aku menjadi orang-orang terpilih. Jika Tuhan memang ada, jadi Tuhan pasti tidak ada. Semua hal yang bertentangan dengan pemikirannya itu seolah terjawab oleh ilmu pengetahuan terkait teori evolusi. Para ilmuwan mengatakan bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan.
Cleon merasa para ilmuwan lebih pintar dari dirinya, jadi ia seperti hanya mengikuti arus. Jadi, pada saat itulah ia mulai berhenti percaya kepada Tuhan dan menjadi ateis. Namun pemikiran itu pun kembali berubah ketika Cleon jatuh sakit pada tahun 2010. Saat itu ia banyak menonton film dokumenter. Dokumenter yang membuat ia berubah adalah dokumenter tentang ilmu fisika. Saat itu para ilmuwan menemukan adanya energi gelap dan materi gelap, serta adanya lebih banyak gravitasi. Ada lebih banyak materi di dunia ini, namun kita tidak bisa melihatnya. Saat itu disampaikan bahwa yang terlihat hanya 30% dan 70% sisanya tidak bisa kita lihat. Dan Cleon pun berpikir jika terdapat 10 dimensi fisik dengan tinggi 30% dan lebar 30% berarti pas. Dan menurutnya masuk akal bahwa energi gelap dan materi gelap ini berarti benar adanya. Lalu dari ateis, Cleon kembali berubah menjadi percaya adanya Tuhan. Karena mungkin inilah tempat di mana surga, neraka, malaikat, dan semuanya berada. Saat itu, itulah yang ia pikirkan. Pada saat itu, Cleon sedang menonton televisi dan terdapat iklan. Jika kamu ingin mendapatkan Al-Quran gratis, hubungi kami dan kami akan mengirimkannya untukmu. Lalu Cleon pun mendapatkan Al-Quran dan membukanya. Ia membacanya dengan serius. Dalam kitab suci umat Islam itu terdapat Yesus, Musa, dan semua rasul dari Alkitab. Karena Cleon tidak percaya Alkitab, ia pikir bagaimana mungkin ia percaya Al-Quran. Kitab-kitab ini sebenarnya sama saja, menurut Cleon. Jadi ia tidak benar-benar membacanya, hanya melihat nama-nama itu ada di sana, dan kemudian hanya menyimpannya saja. Kala itu, Cleon tidak mengetahui apapun tentang Islam, kecuali bahwa umat Islam percaya pada Yesus, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Titik hidayah pun mulai menyapa Cleon. Hal itu bermula di akhir tahun 2010. Saat itu ia mengalami kejadian yang sangat aneh. Cleon saat itu menyatakan bahwa ia memahami Tuhan itu memang benar adanya, karena ia merasakannya jika Tuhan itu nyata dan iblis nyata, maka surga dan neraka juga nyata. Hanya saja ia tidak ingin masuk neraka. Jadi ia harus mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Namun Tuhan bukanlah tentang siapa nama Tuhannya, itu hanya deskripsi saja menurut Cleon. Kemudian dia membaca sebuah kalimat dari sebuah buku yang berjudul Moral dan Dogma yang ditulis oleh Pick. Di dalam buku ini dituliskan bahwa Lucifer adalah Tuhan, namun sayangnya Adonai juga Tuhan. Cleon berpikir ia tahu siapa Lucifer dan ia tidak mau menjadi intrinsiver. Jadi mungkin ia akan mencoba mempercayai Adonai. Malam itu Cleon merasa aneh sekaligus malu. Karena sudah sejak lama menjadi ateis, dan ia tidak ingin sang istri melihatnya berdoa. Jadi ia pergi keluar untuk berdoa, dan ia berdoa pada Adonai. Cleon berkata, jika engkau adalah Tuhan, maka berikan aku pertanda. Saat itu ia melihat sesuatu, terlihat sangat kabur tapi bergerak sangat cepat ke arahnya. Sosok itu seperti tak kasat mata. Namun saat diperhatikan lebih dekat, segalanya terlihat bergelombang, seperti cermin cembung. Namun segala hal di luar benda itu semuanya terlihat normal. Mobil, pohon, dan semuanya terlihat normal. Dan sosok itu bergerak ke arahnya dengan cepat, dan ucapan yang ada di kepalanya saat itu adalah, oh tidak, ini adalah iblis. Cleon mengatakan bahwa sosok itu mengenai dirinya. Ia yakin, itu adalah energi negatif, karena telah mengambil seluruh energinya, bahkan dia sampai tidak lagi bisa berpikir. Kemudian Cleon terjatuh, dan setelah 12 jam kemudian, ia terbangun dan berada di kasur. Kepalanya pusing dan sangat sakit. Ia berpikir kenapa bisa seperti ini, dan teringat bahwa ia melihat iblis itu semalam, berarti itu pasti bukan jalan yang benar. Kebingungan pun semakin memenuhi isi kepala Cleon. Ia heran, pada siapa harus berdoa? Ia lantas mencoba untuk mempercayai Alkitab lagi. Lalu setiap harinya ia berdoa kepada Yehova agar memberi petunjuk. Seketika Cleon mendapatkan telepon dari seseorang. Orang tersebut mengaku adalah pendeta. Lalu Cleon berpikir, ia baru saja berdoa pada Yehova untuk mencari jawaban tentang Tuhan. Dan orang ini menelepon, inikah jawabannya? Pendeta ini mengatakan dia mendapatkan pesan semalam, bahwa seseorang di nomor ini sedang dalam masalah. Pada si pendeta ini, Cleon menerangkan bahwa dirinya sedang tersesat, bingung, sekaligus ketakutan. Cleon mengatakan bahwa dirinya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia, dan kejadian ini terlalu berat untuknya. Ia bahkan merasa ingin bunuh diri karena tidak tahan.
Cleon ingin bertemu dengan pendeta ini, namun pendeta ini sibuk dengan pekerjaannya, dan hingga 10 hari kemudian pendeta ini mengatakan baru bisa untuk bertemu. Setelah menutup telepon, Cleon kemudian berpikir, apa yang pertama kali diucapkan orang ini? Dia mengatakan dia mendapatkan pesan semalam bahwa seseorang di nomor ini sedang dalam masalah. Cleon berpikir ini kan telepon rumah, dan ia baru saja melihat iblis datang ke rumahnya malam itu, dan pendeta itu mengatakan semalam dia berada di kotaku saat iblis itu datang. Saat itulah Cleon kembali merasa ada yang janggal, lalu ia merasa depresi. Hingga akhirnya ia pun menangis dan terus menangis sepanjang hari. Lalu pada Jumat pagi, Cleon terbangun dan tempat tidurnya basah karena tangisan. Cleon tidak bisa menjelaskan betapa mengerikannya hal ini. Waktu itu ia mendengar bisikan-bisikan pikirannya. Bisikan itu mengatakan hidupnya sudah sangat tidak berharga, dirinya harus bunuh diri. Cleon pun berpikir benar juga, dengan begitu masalahnya akan hilang, dan ia bisa keluar dari depresi ini. Lalu Cleon mulai merencanakan bagaimana sebaiknya bunuh diri. Ia kemudian memutuskan cara terbaik dengan banyak mengkonsumsi narkoba agar merasa senang, lalu mati di tengah hutan agar hewan dapat memakan tubuhnya, sehingga semuanya sama-sama untung. Kemudian seperti ada bisikan lain, dirinya merasa sungguh gila. Cleon berpikir, jika dirinya bunuh diri, dirinya akan masuk neraka. Pada hari Jumat pukul 10 pagi hari, Cleon berpikir mengapa dirinya tidak mencoba berdoa kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum aku bunuh diri. Karena mungkin saja aku salah seperti banyak kesalahan yang sudah aku lakukan. Lalu Cleon berdiri, air matanya terus menetes. Ia mengatakan, ya Allah, aku tersesat, aku bingung. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Aku amat sangat depresi dan rasanya ingin bunuh diri. Jika Engkau memang Tuhan yang sebenarnya, Engkau pasti mengetahuinya. Anehnya lagi, ia sendiri merasa bingung mengapa dirinya bisa mengatakan selantang itu. Cleon mengatakan lagi, aku tidak tahu mengapa Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum menolongku. Namun aku mohon kepada Engkau, jika Engkau memang Tuhan, tolong beri aku petunjuk bahwa Engkau itu nyata, tolong aku. Detik itu juga Cleon merasa hatinya seperti balon, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti meniupkan sesuatu di dadanya hingga ia terasa mengembang. Hatinya seperti terisi oleh sesuatu yang dirasakan sebuah cinta. Perasaan itu memancar dari hati dalam bentuk gelombang sinus yang sempurna. Menurut Cleon, saat itu ada perasaan cinta yang membara dan terjadi dengan sangat singkat. Itulah pertama kalinya ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Ia sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam. Yang ia tahu adalah apapun yang terjadi, ia ingin berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan hal itu, keingintahuan Cleon tentang Islam tak terbendung. Ia kemudian mendatangi sebuah restoran Pakistan tak jauh dari rumahnya. Jadi di sanalah ia belajar tentang Islam, dan mereka mengenalkannya dengan seorang pria. Cleon mengatakan, aku setuju saja, apapun itu aku akan mengikutinya saja. Allah adalah Tuhan. Aku tahu itu. Tuntun aku menjadi seorang Muslim, aku akan melakukannya. Ia bahkan sampai rela menyanggupi segala syarat, meski harus mengorbankan darah sekalipun. Namun pria Pakistan itu berkata tidak, sangat sederhana. Kamu hanya perlu menyatakan dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah seorang Rasul pembawa pesan dari Tuhan. Cleon mengatakan, baiklah, mari kita lakukan. Lalu pria Pakistan itu mengatakan, baiklah, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan. Lalu dia bicara tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Dan Cleon setuju. Cleon bahkan merasa tidak perlu memikirkannya. Namun pada syarat berikutnya, ia kembali berpikir. Pria Pakistan itu minta dirinya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah firman pencipta. Cleon mengatakan, bagaimana aku bisa mempercayai hal ini? Ini sungguh gila. Pencipta kita memberikan firman-Nya langsung kepada kita, dan aku berasal dari agama Kristen, itu sangat tidak masuk akal. Cleon tidak pernah terpikir bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dirinya diajarkan bahwa kitab-kitab tersebut terinspirasi dari Tuhan, namun dengan bahasa manusia. Ini adalah konsep yang sangat-sangat aneh baginya. Lalu Cleon berkata, aku tidak yakin aku dapat mempercayai hal itu. Pria Pakistan itu menjawab, ya kalau begitu kamu harus menjadi Muslim. Cleon berkata lagi,
Tolong yakinkan aku." Dan pria Pakistan itu berkata, "Baiklah, begini saja, kita bertemu lagi nanti. Kita sudah melalui banyak hal." Dalam pertemuan itu, Cleon akhirnya dibekali sebuah buku kecil berjudul Panduan Singkat Agama Islam dengan Ilustrasi. Di buku itu dijelaskan tentang tanda-tanda ilmiah di dalam Al-Quran. Saat Cleon membaca tahapan-tahapan perkembangan embrio manusia, dan proses tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dan sangat sesuai dengan kejadian nyata yang tidak bisa kita ketahui tanpa alat MRI. Saat itulah ia menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mengetahui hal ini 1400 tahun lalu, maka bisa dipastikan bahwa ini adalah pengetahuan ilahi. Sejak saat itulah, Cleon pun akhirnya bersyahadat dan memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi dalam menjalani ibadah sehari-hari. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.